Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang mengkonfigurasi DHCP server melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi DHCP server itu fungsinya untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita mengatur IP address secara manual, sekarang kita akan mengaturnya agar perangkat yang terhubung langsung mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, jadi untuk kali ini network yang akan kita gunakan yaitu adalah 172.100.00/16. Karena /16 maka subnet masknya 255 dua kali. IP networknya 172.100.00, IP broadcast 172.100.255.255. Nah, maka hostnya yang bisa kita gunakan adalah 172.100.01 sampai 172.100.255.254. Oke, untuk DHCP server, kita butuh server. Nah, jadi di end device kita butuh satu server. Kemudian kita tambahkan satu switch. Oke, kita hubungkan menggunakan kabel straight dari server fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 01 di switch. Kita cepatkan. Oke, sudah hijau. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi IP dari server ke desktop IP configuration. Nah, bisa kita berikan IP address yang pertama 172.100.01. Subnet masknya /16. Nah, kemudian kita atur DHCP-nya. Nah, pergi ke tab service, kemudian pilih DHCP. Oke, kemudian di sini start IP address-nya, karena satu sudah dipakai oleh server, bisa kita isi 2. Kita gunakan sebanyak 100 user. Nah, kemudian di save, lalu setelah di save, jangan lupa servisnya di on kan. Nah, dengan begini, DHCP server servisnya sudah berjalan. Nah, sekarang kita tambahkan satu perangkat PC ke dalam jaringan ini. Oke, jadi kita pergi ke end device, kita tambahkan PC. Kita hubungkan ke switch menggunakan kabel straight fast Ethernet ke fast Ethernet. Cepatkan sampai hijau. Nah, kemudian klik PC-nya, klik desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, nanti di sini IP-nya sudah mendapatkan IP otomatis dan dimulai dari 02. Nah, kita tambahkan lagi laptop. Kemudian tambahkan printer. Kita hubungkan dengan kabel straight dari laptop ke switch, kemudian dari printer ke switch. Oke, kita cepatkan. Kita klik laptopnya, klik desktop, IP configuration, klik DHCP. Nah, dia akan mendapatkan IP otomatis yang selanjutnya, yaitu 03. Printer kita klik config, fast Ethernet 0. Nah, di IP configuration-nya kita pilih DHCP. Nah, dia dapat IP yang selanjutnya. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa sambungkan ke wireless. Jadi kita tambahkan dulu access point. APPT di sini. Nah, kita sambungkan dari access point ke switch-nya menggunakan kabel straight dari access point ke switch. Oke, access point-nya kita atur dulu. Config port 1. SSID-nya bisa kita tambahkan misalnya kantor. WPA 2, passwordnya 38 kali misalnya. Oke, sudah AES. Nah, kita tambahkan misalnya printer. Nah, ini ada printer wireless sama smartphone. Kita klik printernya.
Nah, kita rubah dulu. Kita tambahkan modul WiFi. Ke zoom, matikan printer. Yang ini digeser ke kiri. Tambahkan UMP 300, kita nyalakan kembali. Pergi ke config, wireless, kita isikan SSID-nya dulu, yaitu kantor tadi. Kemudian WPA2, 38 kali. Oke, sudah AES. Nah, dia IP configuration-nya di HCP, dia sudah nanti akan mendapatkan IP otomatis. Begitu. Kemudian smartphone juga. Kemudian pergi ke config, wireless, SSID-nya kita rubah menjadi kantor. WPA2, 38 kali. Kemudian DHCP-nya nanti tunggu sampai dia menerima IP secara otomatis. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mereka semua bisa saling terhubung. Kita tes, kita kirim paket dari smartphone ke printer, sukses, dari PC ke printer, sukses, dari PC ke smartphone, sukses. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingin menambah jaringan lagi. Nah, misalnya kita tambahkan jaringan network, kita pakai 192.168.0.0/24. Nah, maka networknya karena /24, 255-nya sebanyak 3 kali. Oke, IP networknya 192.168.0.0, broadcastnya 192.168.0.255. Nah, maka IP host yang bisa digunakan yaitu 192 dari 1 sampai 254. Nah, gimana cara nambahinnya? Sementara servernya hanya punya fast Ethernet cuma 1. Nah, maka kita tambahkan. Klik servernya, terus ke bagian physical, zoom in, geser ke kanan. Nah, di sini masih ada satu slot kosong. Jadi servernya kita matikan dulu. Kemudian tambahkan fast Ethernet, yaitu yang CFE. Nah, yang CFE kita geser ke kanan dan nyalakan lagi. Nah, sekarang servernya sudah punya 2 port fast Ethernet. Sekarang kita atur lagi konfigurasi untuk IP-nya. Pergi ke desktop, IP configuration. Nah, yang kedua tadi itu adalah fast Ethernet 1. Nah, yang ini. Jadi ini kita ubah ke fast Ethernet 1. Nah, kita isi IP untuk servernya yang pertama 192.168.0.1 terus 24 255. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke tab service ke DHCP. Nah, interface-nya ini juga dirubah dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 1. Oke, 192.168.2. Kita kasih maksimum usernya 100. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kemudian dinyalakan servisnya. Klik on. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi satu switch. Nah, kita hubungkan dari fast Ethernet 1 ke fast Ethernet switch yang baru. Kemudian kita tambahkan lagi PC sama laptop. Nah, kita hubungkan ke switch-nya menggunakan kabel stripe dari laptop ke switch, dari PC ke switch. Oke, kita cepatkan biar hijau. Kita klik laptopnya, klik desktop, IP configuration, pilih DHCP. Oke, sudah dapat otomatis. Kemudian klik PC, klik desktop, klik IP configuration, klik DHCP. Oke, jadi satu server di sini. Kita coba kirim paket data dulu, laptop ke PC. Oke, sukses. Nah, jadi satu server ini bisa membuat 2 DHCP server untuk 2 jaringan yang berbeda, seperti itu. Kemudian bisa juga digunakan untuk menarik jaringan nirkabel
Bisa juga digunakan untuk jaringan wireless. Oke, baik, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami video tentang konfigurasi DHCP server di Cisco Packet Tracer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.